Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Thalib dan sahabat saya Nurul Hidayati akan mempresentasikan makalah perekonomian Indonesia yang berjudul Transformasi Struktur Ekonomi Indonesia dari 1985 sampai 2015. Oke, kalau begitu langsung saja. Indonesia selama 1950 sampai 2015 mengalami proses perubahan struktur ekonomi secara nyata dari negara agraris yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian hingga tahun 70-an. Sejak tahun 80-an berkembang menjadi negara yang mulai mengandalkan diri dari sektor industri dan sektor-sektor lain selain sektor pertanian. Sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1985, sektor pertanian masih memberikan kontribusi yang tertinggi terhadap PDB dibandingkan dengan sektor lainnya, dan pemberi kontribusi yang kedua adalah sektor pertambangan. Namun sejak tahun 1995, kontribusi yang tinggi dari sektor pertanian dan sektor pertambangan mulai digantikan oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Meskipun sampai dengan tahun 2010, kontribusi sektor industri dan pengolahan terus meningkat sejak tahun 1985. Namun setelahnya terlihat bahwa kontribusi sektor industri dan pengolahan cenderung menurun terus dan penurunan kontribusinya diisi oleh kontribusi sektor keuangan dan sektor jasa. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan hotel dan restoran cenderung stagnan. Dengan semakin meningkatnya besaran kue PDB Indonesia dari tahun ke tahun yang dicerminkan oleh adanya pertumbuhan ekonomi di atas 5%, maka turun dan stagnasinya kontribusi suatu sektor terhadap PDB dari sisi nilai uang rupiah bisa jadi semakin besar. Menurut Latumarisa, transformasi perekonomian Indonesia tidak terjadi secara seimbang sehingga terjadi proses pemiskinan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan pada sektor primer. Transformasi perekonomian di Indonesia ditandai dengan 1. Semakin menurunnya bangsa primer, pertanian, kehutanan, dan penggalian, meningkatnya bangsa sektor sekunder, yaitu industri pengolahan, bangsa sektor jasa yang relatif sama tetapi cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, transformasi perekonomian Indonesia selama ini telah meningkatkan pendapatan per kapita bangsa Indonesia dan mengantarkan masyarakat Indonesia dari masyarakat agraris menuju masyarakat ekonomi yang mengandalkan pada proses peningkatan nilai tambah berbasis industri dan jasa. Akan tetapi, proses transformasi itu masih menyisakan permasalahan bangsa yang mendasar di bidang perekonomian, yakni kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, tekanan globalisasi, eksploitasi SDA secara berlebihan, serta terpisahnya sektor keuangan dari sektor usaha. Kecenderungan dan tren transformasi perekonomian di Indonesia, khususnya sejak 35 tahun terakhir, harus menjadi perhatian semua partai politik yang perjuangannya mencita-citakan lahirnya kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Kedepan Indonesia akan terus mengalami transformasi untuk mencari bentuk dan kestabilan baru seiring dengan proses demokratisasi politik dan sosial di dalam tatanan masyarakat dan negara Indonesia. Bagaimana transformasi ekonomi yang terjadi selain memberikan manfaat, namun juga menyisakan berbagai masalah yang harus dapat diberikan solusinya oleh semua perjuangan partai politik, agar partai tidak hanya terjebak dan menghabiskan energinya untuk melakukan proses pemenangan kekuasaan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, dengan menempikan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi selama proses transformasi ekonomi terjadi secara terus-menerus di Indonesia. Baik, itulah presentasi dari kami dari kelompok 6.
Saya mewakili kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan tutur kata yang tidak menyenangkan. Wakhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.